Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi beragama. Perkenalkan, nama saya Abdul Fahmi Mukodipit dengan nomor induk mahasiswa 22232015, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amir Gorontalo, semester 1 jurusan Hukum Pidana Islam. Nah, dalam video ini sebagai persyaratan tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampunya saya sebut dengan hormat Ibu Nurul Mahmudah yang telah memberikan sistematika untuk mereview kembali makalah yang telah diberikan per kelompok. Nah, saya termasuk kelompok yang mendapatkan materi tentang pemikiran teologi Islam. Nah, berbicara tentang teologi Islam, kita lihat daripada sisi definisinya dulu, yaitu secara etimologis dan epistemologi. Etimologis yaitu secara kebahasaan, sedangkan epistemologis adalah secara istilah. Nah, secara etimologis, teologi berasal dari dua bahasa dari bahasa Yunani, yaitu kata theos dan logos. Theos artinya Tuhan dan logos artinya ilmu. Nah, secara istilah bisa dikatakan bahwa teologi artinya ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Nah, mengenai teologi dalam ruang lingkup agama Islam, sebenarnya mempunyai nama yang lain, seperti ilmu kalam dan ilmu tauhid. Nah, kedua ilmu tersebut merupakan ilmu yang paling dasar atau ilmu yang paling penting dalam agama Islam. Secara garis besar adalah ilmu untuk memperkenalkan kita kepada Tuhan. Nah, sumber-sumber teologi dalam Islam kurang lebih ada dua bagian, yaitu sumber ideal dan sumber historik. Yang pertama adalah sumber ideal. Sumber ideal sudah tentu saja berdasarkan daripada Al-Quran dan Hadis yang memuat tentang teologi dan ilmu kalam dan ilmu tauhid. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber historik, berasal dari pemikiran. Bisa saja berhubungan dengan teologi yang berada di Islam maupun di luar Islam. Mengenai pembahasan teologi Islam kurang lebih ada dua sandaran, yaitu dalil nakli dan akli. Dalil nakli berasal dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah, sedangkan dalil akli berdasarkan dari pemikiran atau rasionalitas. Nah, dalil akli ini bertujuan agar menghindarkan keimanan kita atau kepercayaan kita tidak berdasarkan taklid saja. Kalau misalnya iman kita berdasarkan taklid saja, maka akan menimbulkan keraguan-raguan. Nah, itulah tadi mengenai poin-poin tentang teologi dari sisi definisi secara kebahasaan, kemudian dari sisi sumber, kemudian dari sisi pembahasan. Nah, sekarang kita masuk dalam aliran-aliran teologi dalam Islam. Kurang lebih ada tiga yang paling populer. Yang pertama adalah aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Nah, tiga aliran yang saya sebutkan tadi, yaitu aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Ketiga aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang Tuhan dan juga tentang pandangan mereka tentang kekafiran dan keimanannya seorang muslim. Contoh yang pertama adalah aliran Khawarij. Nah, aliran Khawarij ini berpendirian bahwa jika seorang muslim tidak mampu menghindari dosanya dalam sesuatu atau situasi konkret yang nyata, maka seorang muslim ini bisa diterapkan pembunuhan dan juga bisa dikatakan kafir. Nah, pendirian mereka ini berpangkal kepada sesuatu yang mutlak secara konkret atau nyata. Nah, kemudian aliran yang kedua adalah aliran Murji'ah atau aliran kalangan Ahlul Hadis. Nah, di dalamnya ada Imam Al-Hasan bin Abi Thalib, Imam Abu Yusuf, dan Imam Abu Hanifah. Nah, di dalam aliran Murji'ah ini mereka mendefinisikan iman berdasarkan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa iman adalah segala pengakuan dan pengetahuan tentang sesuatu, bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan dan dari Rasul-Rasulnya. Nah, lanjut kepada aliran yang terakhir, yaitu aliran ketiga, aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah mendapati julukan sebagai aliran rasionalis Islam karena aliran ini lebih mengedepankan akal atau pemikiran rasionalnya daripada kedua aliran yang saya sebutkan tadi, yaitu aliran Khawarij dan Murji'ah. Nah, aliran Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwa Tuhan telah memberikan kehendak kebebasan kepada manusia, tetapi Tuhan tidak absolut terhadap kehendaknya. Begitu kata aliran ini. Tuhan hanya berlaku adil, memberikan rezeki, dan menepati janji. Nah, ini perkataan daripada aliran Mu'tazilah. Nah, kurang lebih seperti itu pemaparan singkat mengenai teologi pemikiran Islam dari sisi definisi, dari sisi sumber, dari sisi pembahasan, dan juga dari sisi aliran-aliran yang pernah ada dalam Islam. Semoga pemaparan singkat kali ini bisa membuat kita tahu mengenai bahwa aliran-aliran dalam Islam itu bisa berbeda-beda mengenai bagaimana mereka berpendapat tentang Tuhan, bagaimana tentang pemikiran mereka terhadap seorang muslim mengenai keimanan kekafirannya, dan juga lain sebagainya. Semoga bisa memotivasi kepada teman-teman sekalian. Saya mempunyai satu pesan bahwa kecemasan itu bisa membuat kamu mendapatkan kekuatan dari Despasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.